Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Arif Hidayat dari kelas TITL 1. Di sini saya mau menyampaikan visi dan misi saya sebagai wakil atau kandidat wakil ketua OSIS masa bakti 2020-2021. Visi saya yaitu menumbuhkan rasa sikap percaya diri anggota OSIS, saling menghargai dan menjadikan anggota OSIS anggota yang beriman, bertakwa, dan amanah. Misi saya satu adalah mengadakan acara pengajian untuk anggota OSIS. Kedua, mengadakan acara ajang lomba ide kreatif. Yang ketiga, mengadakan ajang lomba fashion show seperti Hari Batik. Pemuda-pemudi SMK Budi Utomo, marilah kita menjadi pemimpin yang baik dan amanah. Dengan bersatu kita akan menjadi kuat seperti Iron Man. Terima kasih. Kepada nomor urut kedua, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Lisna. Saya dari kelas 10 akuntansi 2. Di sini saya akan menyampaikan visi dan misi saya menjadi kandidat wakil ketua OSIS periode 2020-2021. Visi saya menjadi wakil ketua OSIS yaitu menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, bersih, dan indah, serta menciptakan siswa yang bertakwa, kreatif, cerdas, berbudi pekerti, dan bertata krama. Sedangkan untuk mewujudkan visi saya diperlukan misi untuk mencapai itu semua. Misi saya menjadi wakil ketua OSIS yaitu 1. Menumbuhkan lingkungan sekolah yang bersih, indah, dan kreatif. 2. Menumbuhkan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa. 3. Menanamkan sikap disiplin konsekuen sesuai aturan yang ada. Yang keempat, menanamkan moral pada siswa agar berbudi pekerti luhur, berlandas iman dan takwa. Dan yang terakhir, mengembangkan minat dan bakat siswa dalam segala bidang. Satukan tekad, lakukan yang terhebat, warga Budut hebat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada nomor urut 3, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Irma Fiana dari kelas 10 AKL 3. Di sini saya akan menyampaikan visi dan misi saya sebagai kandidat wakil ketua OSIS SMK Budi Utomo 2 Bandung Mau periode 2020-2021. Visi saya yaitu menjadikan OSIS SMK Budi Utomo 2 Bandung Mau yang siap sedia bertanggung jawab, aktif dan inovatif dengan berlandaskan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan misi saya adalah yang pertama, meningkatkan kedisiplinan dan kepedulian dalam berbagai kegiatan. Yang kedua, memanfaatkan alat komunikasi atau teknologi dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, meningkatkan rasa kerjasama atau solidaritas antar sesama. Not just a promise but proof. Mulai bijaklah dalam memilih, jangan asal pilih. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Debat sesi pertama telah selesai, selanjutnya debat sesi kedua. Baiklah, untuk debat sesi kedua, masing-masing diberikan waktu 3 menit untuk bertanya dan menjawab. Kandidat pertama memberikan pertanyaan kepada kandidat kedua menjawab pertanyaan dari kandidat pertama, kemudian kandidat pertama menanggapi jawaban kandidat kedua, dan kandidat kedua menyanggah tanggapan dari kandidat pertama. Begitupun seterusnya.
Silakan kepada kandidat pertama memberikan pertanyaan. Untuk Mbak Lisna, bagaimana Anda menanamkan moral kepada setiap siswa bodoh? Terima kasih. Kandidat kedua, silakan untuk menjawab. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kandidat nomor 1. Yang akan saya lakukan yaitu saya akan mengadakan sosialisasi tentang budi pekerti untuk mengembangkan karakter kita menjadi lebih baik. Terima kasih. Kandidat pertama dipersilakan untuk menanggapi. Apa dengan sosialisasi budi pekerti cukup untuk menanamkan moral? Menurut saya itu tidak cukup, kurang tepat. Kurang tepatnya gini, masa kita menanamkan moral dengan budi pekerti, kan ada yang lain, misal kayak mengadakan kegiatan-kegiatan seperti pengajian ataupun yang lain gitu kan. Terus bisa mengadakan bukan hanya sosialisasi saja, kita menanamkan moral gitu loh, menurut saya. Kandidat kedua, kami persilakan untuk menyanggah. Oke, jadi di sini kan sebelum kita menanamkan moral pada siswa, kita harus melakukan sosialisasi terlebih dahulu, karena untuk memotivasi siswa agar supaya mau melaksanakan moral yang baik, yang benar. Sekian. Untuk selanjutnya, kandidat kedua memberikan pertanyaan kepada kandidat nomor 3. Saya akan memberi pertanyaan kepada kandidat nomor 3. Bagaimana jika agenda OSIS bentrok dengan agenda sekolah? Kandidat nomor 3 dipersilakan untuk menjawab. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kandidat nomor 2. Menurut saya akan memilih yang lebih penting, dan bagaimana kita itu pintar-pintar memanajemen waktu. Kita perhatikan deadline-nya, terus juga kita perhatikan itu waktu terakhirnya lah, kebutuhan yang lebih mendesak yang mana. Sekian. Kandidat nomor 2 dipersilakan untuk menanggapi. Misal ya, jika kegiatan OSIS ternyata tidak diperbolehkan, tidak diizinkan oleh pihak sekolah, bagaimana cara kamu bilang ke anggota kamu padahal acara tersebut sudah di-prepare dengan baik oleh anggota OSIS? Terima kasih. Ya, maksudnya itu untuk tidak diperbolehkan, tidak diizinkannya itu karena apa tuh? Atau karena kegiatan pandemi atau bagaimana? Ya sebisa mungkin, tapi kan kita usahakan itu harus terlaksana. Baiklah, untuk selanjutnya kandidat nomor 3 memberikan pertanyaan kepada kandidat nomor 1. Saya akan memberikan pertanyaan pada kandidat nomor 1. Ya, sesuai di misi kamu itu banyak mengadakan acara-acara ya untuk OSIS. Nah, pertanyaan saya, apa yang akan kamu lakukan apabila masa jabatan kamu sudah hampir selesai, tapi kamu belum bisa melaksanakan misi kamu atau acara-acara kamu tersebut? Kandidat nomor 1 dipersilakan untuk menjawab. Apa tanggapan saya kalau misi saya tidak terlaksanakan? Jadi kalau gitu saya gagal dong jadi wakil. Saya tidak akan membiarkan itu loh. Ini kan visi dan misi. Ini visi dan misi saya. Semisal saya sudah diamanahkan jadi wakil, kok kegiatan visi misi saya tidak terlaksana gitu kan? Jadi saya buat apa jadi wakil kalau visi misi saya tidak terlaksana? Jadi saya usahakan semaksimal mungkin acara-acara ini atau visi misi saya
untuk terlaksana. Walaupun saya berdoa untuk tahun depan tidak ada pandemi lagi. Nah, dengan itu pasti akan mudah untuk menjalankan visi misi saya ini, gitu kan. Dengan ini saya berharap visi misi saya terlaksana dengan baik, gitu. Jadi tidak ada yang gagal. Terus jadi saya dipilih itu tidak sia-sia. Terima kasih. Silakan kepada kandidat nomor 3 untuk menanggapi. Sebelumnya maaf ya Mas, saya tadi itu tanya bukan bagaimana tanggapan Anda. Mungkin Anda kurang fokus. Saya tadi tanya itu apa yang akan Anda lakukan, seperti itu. Apa yang akan Anda lakukan? Apa yang akan Anda lakukan apabila masa jabatan Anda sudah selesai tapi Anda belum bisa melaksanakan visi dan misi Anda tersebut. Nah, sedangkan sekarang kan keterbatasan pandemi ya, memang kita berdoa besok bisa bisa segera berlalu. Tapi apabila tidak, masalahnya untuk misi Mas itu semua itu acara-acara, juga semua kemungkinan besar itu untuk OSIS seperti itu. Jadi kalau misal jawaban Mas saja ada yang akan dilanjutkan, atau misal akan dilanjutkan besok kalau jadi ketua lagi, apakah dengan begitu mereka itu akan percaya? Sedangkan misi kamu saja pas jadi wakil ketua gak terlaksana, apakah mereka akan percaya lagi? Seperti itu. Baiklah, silakan kepada kandidat nomor 1 untuk menyanggah tanggapan dari kandidat nomor 3. Maaf ya Mbak, kan saya tadi sudah jelaskan kalau saya tidak terlaksana berarti saya gagal dong, gitu kan. Jadi antisipasi saya berarti ya apa ya, saya tidak pasti ada dong antisipasi, tapi saya yakinkan diri saya, optimiskan diri saya untuk menjalankan visi misi saya. Saya tetap harus jalan. Terus kamu tadi bilang ini acara untuk OSIS saja, kan saya sudah maksudnya sudah saya tidak hanya mementingkan OSIS gitu loh, saya juga mementingkan warga sekolah kan. Masa saya bikin contoh acara fashion show, masa cuma OSIS yang lomba, yang lain cuma lihat gitu, ya kan enggak. Jadi ini untuk semua. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya kandidat nomor 2 memberikan pertanyaan kepada kandidat nomor 1. Saya akan memberi pertanyaan kepada kandidat nomor 1. Bagaimana hukuman untuk anggota yang sering telat? Kepada kandidat nomor 1 dipersilakan untuk menjawab. Apa hukuman untuk anak yang sering telat? Saya tidak akan memberi hukuman, tapi saya hanya memberi konsekuensi. Karena konsekuensi adalah omongan yang kemakan sendiri. Apa? Karena pasti di awal sudah janji dong, harus ada perjanjian. Kalau sering telat harus gini. Jadi harus ada konsekuensi. Berarti bukan hukuman. Karena bagi saya hukuman bukan jalan tengah untuk menyelesaikan masalah. Contoh misal gini, saya sering telat. Terus nggak ada konsekuensi, tapi adanya hukuman. Nah, hukuman ini paling cuma suruh lari putar lapangan 10 kali atau push up 50 kali. Jadi kalau pasti ya anak itu nggak bakal kapok kalau nggak ada konsekuensi dari omongannya sendiri, gitu loh. Terima kasih. Silakan kepada kandidat nomor 2 untuk menjawab. Oke, jadi di sini kan kamu bilang kalau kamu tidak akan memberi hukuman kepada anggota yang telat, kamu akan memberikan konsekuensi. Jadi di sini menurut saya kalau kamu tidak memberikan hukuman kan tidak selalu tentang fisik. Hukuman tidak selalu tentang fisik. Jadi menurut saya kalau kamu tidak memberi hukuman, ya
otomatis kayak kamu lepas dari tanggung jawab kamu sebagai seorang pemimpin. Terima kasih. Silakan kepada kandidat nomor 1 untuk menyanggah. Mohon maaf, gagal jadi pemimpin. Kan saya sudah bilang tadi di jawaban awal, ada konsekuensi, bukan hukuman, karena hukuman bukan jalan tengah. Kalau hukuman, misal gini kan, soal contoh lah, misal nggak boleh rokok nih, nggak boleh rokok di sekolahan, nggak boleh rokok di sekolahan. Anak itu ketahuan dan anak itu dihukum. Anak itu dihukum paling benar, bukan tentang fisik, tapi ini contoh, bukan tentang fisik saja. Kan kalau diberikan hukuman, anak itu kalau sudah kecanduan gimana gitu kan, kalau nggak ada konsekuensi dari diri dalam sendiri gitu, enggak, maksudnya kita harus dalam diri sendiri juga harus ada rintangan, harus ada beban, bukan beban, maksudnya bukan beban sih, maksudnya tanggung jawab gitu loh, biar dikasih tanggung jawab, kita juga ada tanggung jawab, tapi kita hanya menuntun, bukan tanggung jawab sepenuhnya dari anak itu. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya kandidat nomor 3 memberikan pertanyaan kepada kandidat nomor 2. Di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada kandidat nomor 2. Sesuai di visi kamu itu ya, kan ada menciptakan lingkungan yang bersih, indah, dan sebagainya. Nah, murid-murid saja untuk mencintai sekolah, mereka itu belum bisa mencintai sekolahnya dengan sepenuhnya gitu loh. Bagaimana mereka mau mencintai lingkungannya gitu loh. Jadi pertanyaan saya, bagaimana cara Anda agar murid-murid atau siswa-siswi itu dapat mencintai sekolahnya? Silakan kepada kandidat nomor 2 untuk menjawab. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kandidat nomor 3. Sebelum siswa mencintai sekolah harus dulu menerapkan lingkungan yang sehat, lingkungan yang bersih, lingkungan yang aman, lingkungan yang tertib. Karena dengan seperti itu siswa jadi bisa mencintai sekolah. Prinsip sekolah agar dicintai oleh siswa adalah bagaimana caranya sekolah bisa membuat rasa nyaman dan rasa betah di sekolah. Jadi kalau semisal kayak gimana sih cara kita mencintai sekolah? Ya kita harus tahu dulu sekolah kita bagaimana. Kalau sekolah kita kotor, sekolah kita kurang tertib, jadi bagaimana kita bakal mencintainya? Terima kasih. Baiklah, kandidat nomor 3 dipersilakan untuk menanggapi. Iya Mbak, tidak semua siswa itu seperti itu. Nah, mencintai sekolah ya, mereka itu belum bisa mencintai sekolah, kan menciptakan lingkungan yang bersih yang tidak. Mereka aja belum cinta sekolah, masih buang sampah sembarangan dan lain-lain gitu loh. Iya. Kepada kandidat nomor 2 dipersilakan untuk menyanggah. Jadi di sini bagaimana cara siswa untuk tidak bisa biar nggak membuang sampah sembarangan ya program kerja saya akan membuat siswa untuk membiasakan membuang sampah di tempatnya, membiasakan siswa buat tertib, karena dengan seperti itu siswa bakal mencintai sekolah dan sekolah akan jadi lebih nyaman, jadi kita bakal lebih betah. Jadi program saya pengen semua warga Budut buat membiasakan untuk membuang sampah di tempat. Terima kasih. Baiklah, untuk selanjutnya kandidat nomor 1 memberikan pertanyaan kepada kandidat nomor 3. Untuk Mbak Ima, di visi Anda ada kata-kata aktif, inovatif, dan bertanggung jawab. Tolong jelaskan dengan bahasa Anda sendiri serta penjelasannya. Terima kasih. Kandidat nomor 3 dipersilakan untuk menjawab. Ya, menurut saya
bertanggung jawab itu artinya kita dapat memikul amanah dengan penuh kesadaran dan atau kita bisa melakukan tugas kita dengan penuh amanah. Sedangkan aktif adalah menurut saya mampu berperan serta atau giat, bisa juga diartikan sebagai giat. Terus untuk inovatif menurut saya adalah mampu menciptakan hal baru. Sekian. Kandidat nomor 1 dipersilakan untuk menanggapi. Di inovatif menciptakan hal baru, dan misi kamu ada memanfaatkan teknologi. Nah, selain di misi kamu ini ada nggak cara lain supaya menciptakan hal baru di sekolah ini biar sekolah ini makin maju, makin jaya sejaya-jayanya? Terima kasih. Kandidat nomor 3 dipersilakan untuk menyangga. Ya, sesuai dengan misi saya yang memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya. Saya punya program kerja baru. Nanti saya bisa mengadakan lomba sosmed interaktif. Jadi nanti tiap kelas bisa punya sosmed mereka sendiri. Mereka bisa update tentang mungkin kelas mereka atau kegiatan mereka. Nanti kita bisa lakukan penilaian seperti itu. Baiklah, debat sesi kedua telah selesai. Dilanjut debat sesi ketiga. Kemudian debat sesi ketiga, kandidat menjawab pertanyaan yang sudah disiapkan oleh panitia. Kandidat nomor 1 mengambil pertanyaan dalam kotak, dari pertanyaan diserahkan kepada moderator untuk dibacakan. Kemudian kandidat yang mengambil soal menjawab soal tersebut. Kandidat nomor 2 menanggapi jawaban kandidat nomor 1. Kemudian kandidat nomor 1 menyanggah tanggapan dari kandidat nomor 2, dan begitu pun seterusnya. Kepada kandidat nomor 1 kami persilakan. Baiklah, akan kami bacakan. Bagaimana kamu menjalankan kegiatan OSIS dalam keadaan pandemi? Bagaimana menjalankan aktivitas OSIS di masa pandemi? Di masa pandemi ini kan nggak boleh jarak dekat, nggak boleh saling mencintai jadi gini nih. Jadi cara menjalankan aktivitas di masa pandemi kita menjalankannya kayak kan HP ada gitu kan, tapi pernah dengar dengan online tidak jelas gitu kan. Maksudnya tidak jelas tidak jelas mungkin informasinya atau kegiatannya apa gitu kan. Terus itu organisasi OSIS ini kan banyak kegiatan. Nah, kita mematuhi protokol saja. Jadi kegiatan tetap jalan, tapi dengan lagi masa pandemi ini kegiatan yang tidak penting kita tidak dijalankan gitu. Kalau yang tidak penting tinggalkan. Kalau yang penting harus dijalankan. Itu kalau harus ada tatap muka kita jalankan gitu aja. Jadi ngikutin kegiatan ini aja, tapi dengan cara mematuhi protokol. Terima kasih. Kepada kandidat nomor 2, silakan untuk menjawab. Oke, jadi menurut saya alangkah lebih baiknya kalau misal kita berkonsultasi dulu kepada pihak sekolah, kepada pembina untuk mengontrol kegiatan yang bisa dilaksanakan secara virtual seperti rapat OSIS. Tapi kan tadi kamu bilang kalau kegiatan yang tidak penting tidak usah dilaksanakan.
Menurut saya semua kegiatan OSIS itu penting dan kenapa? Menurut saya semua kegiatan OSIS itu penting. Kenapa kamu kayak menyepelekan? Terima kasih. Silakan kepada kandidat nomor 1 untuk menyanggahkan. Mohon maaf ya, benar kegiatan OSIS semua penting, tapi saya tidak menyepelekan ya, saya tidak menyepelekan kegiatan OSIS. Jadi gini loh, maksudnya tidak penting ini apa? Maksudnya kalau masih bisa dikerjakan secara online, kita kerjakan gitu loh. Maksudnya nggak ditinggalkan kayak pas lagi sayang-sayang gitu, enggak. Jadi gitu, jadi penting. Terus kalau harus kalau ada tatap muka, kita tatap muka. Tapi kalau masih bisa dikerjakan secara online atau bisa dilaksanakan di grup atau dengan video call atau dengan yang lainnya, itu dikerjakan. Terima kasih. Baik, selesai. Kemudian kandidat nomor 2 untuk mengambil pertanyaan. Baiklah, akan kami bacakan. Seberapa jauh kamu paham tentang sekolah? Adakah yang ingin diperbaiki? Menurut saya sekolah adalah tempat kita mencari ilmu dan sebagai pembentuk kepribadian kita. Yang ingin saya perbaiki yaitu soal kedisiplinan, karena kedisiplinan merupakan tonggak awal kemajuan diri. Terima kasih. Kepada kandidat nomor 3, silakan untuk menanggapi. Ya, sebelumnya maaf Mbak, tadi di pertanyaan Anda kurang fokus ya. Di pertanyaan tadi juga ada untuk menjelaskan pengertian organisasi. Anda tadi mungkin belum menjelaskan itu. Anda baru menjelaskan tentang sekolah. Seperti itu. Mungkin bisa lebih teliti atau fokus ya. Kepada kandidat nomor 2, silakan untuk menyanggah. Ya, saya minta maaf karena ya menurut saya organisasi merupakan suatu hal. Jadi organisasi merupakan suatu wadah bagi setiap individu yang menjadi satu dan berkumpul dengan tujuan yang sama. Dan organisasi menurut saya kayak apa ya? Yang awalnya kayak kita malu-malu, setelah kita masuk ke organisasi, kita jadi berani bicara, kita jadi berani berpendapat. Disinilah sisi positif dari mengikuti organisasi. Dan menurut saya kayak buat kalian semua kayak yang kalian udah diterima nih di OSIS, kalian pertahankan. Please jangan sampai kalian keluar cuma gara-gara apa ya, kayak masalah pandemi kayak gini, kayak jadi jarang kumpul. Ya, bisa pertahankan. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya kandidat nomor 3 mengambil pertanyaan. Baiklah, akan saya bacakan. Sebutkan satu saja program kerja baru yang ingin kamu terapkan dalam OSIS dan bagaimana cara kamu mewujudkannya. Ya, seperti yang sudah pernah saya bilang yang tadi, saya akan melaksanakan lomba susmet aktif. Kita bisa memanfaatkan teknologi itu dengan sebaik-baiknya. Apalagi sekarang kan masa pandemi, saya harus bisa melaksanakan program kerja saya, itu boleh ada keterbatasan. Nah, untuk susmet aktif nanti tiap kelas harus punya Facebook, punya apa seperti itu. Juga untuk bisa memperingati hari-hari apa, kita tidak boleh nggak ada kegiatan, harus ada. Terus tapi kadang kan masalahnya ada misal buat video pada nggak mau, pada males kan, jadi tugas aja males. Kita bisa juga kalau semisal kita kan anak-anak muda yang kadang kan suka foto, suka selfie kayak gitu, bisa kita manfaatin kayak gitu juga. Nanti kita ambil dari like atau apanya itu yang paling terbanyak. Ya, sekian. Untuk selanjutnya kandidat nomor 1 silakan untuk menanggapi.
program kerja baru kamu memanfaatkan teknologi atau memanfaatkan sosmed ya. Nah, semisal semisal nih ya, kalau anak atau siswa nggak punya sosmed, nggak punya HP, tanggapan kamu gimana? Apa harus gimana? Harus solusinya gimana? Silakan kepada kandidat nomor 3 untuk menyanggah jawaban dari kandidat nomor 1. Tapi menurut saya ya, sekarang itu apa ya, kemustahilan lah orang anak-anak sekarang itu nggak punya sosmed, nggak punya HP itu kemungkinan besar tidak gitu. Jadi kalau misalnya ada yang tidak punya kan masalah, satu kelas kan punya akun satu, masa satu kelas nggak ada yang punya HP satu sama sekali ya nggak mungkin kan. Juga sekarang kan pemuda lah, anak-anak pasti punya lah, anak-anak SD sekarang juga udah pada pegang HP, sekolah juga online kan. Ya sekian. Debat sesi ketiga telah selesai. Untuk selanjutnya penutup. Demikianlah serangkaian debat pada kali ini dengan sejumlah pertanyaan dan jawaban yang telah diberikan oleh masing-masing kandidat dan jawaban yang telah diberikan oleh masing-masing kandidat wakil ketua OSIS ya. Jangan lupa kami ingatkan lagi ya kepada seluruh siswa SMK Budi Utomo 2 Gendrumangu untuk memilih masing-masing satu, baik kandidat wakil ketua OSIS maupun kandidat ketua OSIS. Jangan sampai golput dan belajar demokrasi di usia muda ini. Kemudian acara selanjutnya kami persilakan kepada pembawa acara. Ya, terima kasih kepada saudari Karina Septiani dan Fedi Mulyani yang telah memandu acara debat kali ini. Semoga dengan diadakannya acara debat kali ini dapat menjadi pertimbangan teman-teman untuk memilih ketua dan wakil ketua OSIS SMK Budi Utomo 2 Gendrumangu masa bakti 2020-2021. Dan bagi siapapun yang nantinya terpilih menjadi ketua atau wakil ketua OSIS SMK Budi Utomo 2 Gendrumangu masa bakti 2020-2021, semoga dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Cukup sekian debat kali ini. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian, kami pembawa acara mewakili seluruh panitia yang bertugas meminta maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.